Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Barki Muhammad dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 221330074. Di sini saya akan mengulas atau membahas mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada minggu lalu, yakni pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Bapak dosen kita, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas memahami jurnalis dari sejarah, regulasi hingga dan kode etik jurnalistik. Nah, di sini ada pengertian jurnalis. Jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata jurnal yang berarti catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari. Namun bisa juga berarti surat. Nah, jurnal berasal dari bahasa Latin diumalis yang berarti sehari-hari atau setiap hari. Secara teknis, jurnalisme adalah kegiatan mempersiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media kepada halayak seluas-luasnya. Nah, di sini ada tujuan dari jurnalis. Apa tujuan dari jurnalis itu? Ini yang pertama ada penyedia informasi, kemudian pendidik masyarakat, kemudian alat kontrol sosial, yang terakhir pemberi hiburan. Nah, berdasarkan media tersebut, jenis-jenis jurnalistik dibagi menjadi 3 kategori. Yakni yang pertama jurnalistik cetak, contohnya seperti surat kabar atau koran, tabloid, dan majalah. Nah, yang kedua ada jurnalistik elektronik, seperti radio, televisi, dan film. Nah, kemudian ada jurnalistik online. Contohnya seperti media online atau daring, media cyber, situs berita, atau portal berita, atau bisa disebut dengan news portal. Nah, di sini ada history, sejarah. Sejarah jurnalistik di dunia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama jurnalistik di zaman kuno, ditandai dengan adanya forum Romanum atau Acta Diurna. Nah, kemudian yang kedua ada jurnalis abad pertengahan. Publikasi pada abad ini lebih berupa pada sebuah buku atau catatan daripada surat kabar. Nah, kemudian yang ketiga, jurnalistik abad modern. Nah, jika pada sebelumnya informasi masih didominasi oleh teks-teks tertulis dan terbatas pada kalangan tertentu, maka pada abad modern ini informasi menjadi jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, kemudian jurnalistik abad ke-20 ditandai oleh perkembangan teknologi yang mengubah cara berita disampaikan. Kemudian yang kelima ada jurnalistik abad ke-21. Nah, ditandai oleh kemajuan teknologi juga dan perubahan perilaku konsumen. Masih berlanjut dengan historinya. Di sini juga ada perkembangan kegiatan jurnalis diawali oleh Belanda. Nah, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan sebagai jurnalis di Indonesia. Nah, di sini terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada masa penjajahan Belanda, kemudian ada masa kependudukan Jepang, kemudian juga ada masa revolusi fisik. Nah, kemudian juga ada masa demokrasi liberal atau Orde Lama, kemudian ada masa Orde Baru, kemudian juga yang terakhir ada masa reformasi sekarang. Nah, di sini ada regulasi. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, atau gambar. Kemudian juga serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia pada perkembangan teknologi ini. Nah, di sini regulasinya itu ada yang pertama ada bab 1 yaitu tentang ketentuan umum yang terdiri pada pasal 1 ayat 14. Kemudian bab 2 asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers yang terdiri dari pasal 2
pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 4, pasal 5 ayat 3, dan pasal 6. Nah, bab yang ketiga, wartawan yang terdiri dari pasal 7 ayat 2 dan pasal 8. Bab yang keempat yaitu tentang perusahaan pers yang terdiri dari pasal 9 ayat 2, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Kemudian ada yang bab kelima yaitu tentang dewan pers yang terdiri dari pasal 15 ayat 7. Kemudian juga ada bab 6, pers asing yang terdiri dari pasal 16. Kemudian bab ketujuh, peran serta masyarakat yang terdiri dari pasal 17 ayat 2. Kemudian bab 8, ketentuan pidana yang terdiri dari pasal 18 sampai ayat 3. Pasal 18 ayat 3. Kemudian bab 9, ketentuan pengalihan yang terdiri dari pasal 9 ayat 2. Kemudian bab yang 10, tentang ketentuan penutup yang terdiri dari pasal 20 ayat 2 dan pasal 21. Nah, di sini juga ada kode etik jurnalis. Ketika menjalankan tugas, kode etik ini bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas jurnalis dan media agar pengolahan media terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak ada seorang pun yang menyalahgunakan media untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, untuk jurnalistik juga membutuhkan kode etik dengan fungsi-fungsinya. Di sini saya akan sebutkan fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama, penyediaan informasi publik mengenai fakta dan peristiwa penting bagi publik. Kemudian yang kedua, menjamin kebebasan arus informasi yang penting bagi munculnya dan kelangsungan demokrasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan wadah bagi beragam pendapat. Kemudian yang keempat, bertindak sebagai pengawas pemerintah dan lembaga lainnya, mengingatkan masyarakat akan tanda-tanda pelanggaran. Kemudian yang kelima, mendukung perubahan yang demi kepentingan umum. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antara jurnalistik, jurnalis, dan jurnalisme. Nah, di sini yang pertama yaitu jurnalistik. Jurnalistik itu merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis atau wartawan dalam berkarya. Jurnalistik juga mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan berita dan menyusun. Kemudian jurnalis. Jurnalis yaitu sebuah profesi yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan peristiwa kepada publik. Jurnalis juga disebut sebagai wartawan. Kemudian jurnalisme yaitu studi tentang penulisan atau produk berita untuk disiarkan atau diterbitkan di surat kabar, majalah, situs web, berita, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.